Mari jemaat, keluarga GKI Gereja yang dikasihi Tuhan, kita bersama sekeluarga dengan anak-anak kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Horatius Spafford, penulis lagu ini, mengalami goncangan kehidupan ketika dia menulis lagu ini di atas sebuah kapal di sebuah lautan, di tempat di mana 4 putrinya tenggelam. Pada waktu itulah ketika dia sedang menangis bersama dengan istri, ia mendengarkan suara Tuhan di hatinya yang menyatakan, tenanglah, tenanglah, karena engkau akan baik-baik saja. Bahkan jiwa dari putri-putrimu semuanya selamat di tangan Tuhan. Selamat semuanya. Semuanya baik di dalam Tuhan. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Coba dikasih Tuhan, kalau kita mau menyerahkan hati dan hidup kita di tangan Tuhan dalam segala persoalan, maka tenanglah hati kita.
karena Tuhan selalu bersama kita. Tenanglah, kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat dikasih Tuhan, ketika tangan Tuhan memegang kita erat, kita tidak takut menghadapi segala persoalan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Amin.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kebahagiaan kita tidak boleh karena segala sesuatu, kecuali karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Fanny J. Crosby, di tengah kebutaannya, di tengah kehidupan yang begitu sukar, bahkan ketika anak yang dia miliki satu-satunya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bahkan ketika dia sepanjang hidupnya begitu sederhana hidupnya, karena dia hanya hidup dengan menulis puisi dan lagu, maka bahkan dia tidak bisa memiliki rumah. Dia mengontrak rumah dari waktu ke waktu. Namun dalam kesederhanaannya, dia selalu mengatakan, aku berbahagia. Aku begitu bahagia. Dan kalau boleh dia mengulang kehidupan kembali, dia ingin tetap lahir sebagai orang yang buta. Karena dia ingin ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan Yesus di kerajaan surga yang mulia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Apakah Anda dan saya juga bahagia dalam hidup ini? Mari kita ungkapkan kebahagiaan kita lewat puji-pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Apakah saudara dan saya hari ini selalu berbahagia? Sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Apakah kita selalu menikmati kebahagiaan hidup kita? Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku
Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur kalau kami dapat mengikuti ibadah online bersama dengan seluruh keluarga kami ketika kami diundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi saat ini. Tuhan, kami mengaku dengan jujur bahwa di dalam hidup keluarga kami belum mencerminkan hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Ampuni kami Tuhan, bila kata-kata kami masih sering menyakiti hati orang-orang yang begitu dekat dengan kami. Ampuni kami Tuhan, bila perbuatan kami tidak menjadi contoh teladan yang baik. Hari ini kami datang memohon rahmat pengampunan dosa dari-Mu, dan kami menanti-nantikan firman-Mu untuk mengubah keadaan kami menjadi baru. Tuntunlah kami untuk mengerti tentang maksud kehendak firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini menaburkan benih-benih firman Tuhan, dan kami sekarang siap sedia menyambut pelayanan firman Tuhan disampaikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari. Haleluya.
Keluarga GKI Kejayan terkasih, dan kita semua yang mengikuti ibadah online hari ini, apa yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama-sama? Inilah tema yang sangat menarik, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau mengingat tema ini, saya jadi terkenang dengan sebuah lagu yang sangat menarik. Judulnya Deeper in Love. Ayo, saya akan ajak di awal khotbah ini kita belajar menyanyikan bersama-sama demikian. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, lagu ini mau menceritakan kepada saudara dan saya betapa kita dipanggil untuk sungguh-sungguh dapat mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan lebih daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini, bukan? Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus Lim,
Apakah bacaan firman hari ini mau mengajari hidup kita semua untuk sungguh-sungguh melakukan firman seperti itu? Mana buktinya? Ayo kita temukan jawab yang pertama dari pembacaan Injil Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Ayo kita baca bareng-bareng begini. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Menarik sekali, pembacaan firman Tuhan ini berkisah tentang sosok seorang perempuan di kota Samaria, di wilayah Samaria. Perempuan yang dalam hidupnya banyak mengalami kehancuran, perempuan yang dalam hidupnya mengalami banyak kekecewaan, khususnya tentang urusan dengan laki-laki. Bagaimana perempuan ini gonta-ganti pasangan, kawin cerai, bahkan dengan laki-laki yang sekarang ini pun dia bukan suaminya. Pasti perempuan ini sedang mengalami masa-masa perjalanan iman yang tidak karu-karuan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang di pinggir sumur di wilayah Samaria saat itu khusus untuk bertemu dengan perempuan ini. Lalu Tuhan Yesus mulai bercakap-cakap bagaimana tentang kehidupan ibadah yang selama ini terjadi. Kita boleh melihat bagi orang-orang Israel, Yerusalemlah pusat tempat ibadah umat Allah pada saat itu. Dan bagi orang-orang Samaria, Gunung Gerizim inilah tempat pusat ibadah orang-orang Samaria. Lalu percakapan dengan perempuan ini. Bagaimana Tuhan Yesus mau tunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh sanggup hadir dimanapun. Dan itu kita buktikan ketika kita sama-sama bergumul tentang tempat kebaktian di mana. Kita ingat kira-kira 10 atau 11 bulan yang lalu, pada saat dimulainya masa-masa pandemi di tengah-tengah negeri bangsa kita ini, bagaimana gereja, tempat-tempat ibadah mulai ditutup, bagaimana kebaktian onsite ditiadakan dan diganti dengan ibadah online. Kita bertanya-tanya, tempat kebaktian macam apa yang bisa kita ikuti kalau aku tidak datang di dalam gedung gereja? Dan disitulah saudara dan saya mulai belajar tentang kebiasaan baru. Bagaimana mengikuti ibadah secara online. Apakah ibadah online itu tidak kalah dibanding dengan ibadah onsite? Menarik sekali kalau ini menjadi pertanyaan kita. Ayo kita telusuri apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Mari kita baca bagian yang kedua, yaitu Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya ajak kita bareng-bareng mengucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu kita bertanya-tanya,
Apa artinya kalau hidup kita diperkenankan Tuhan beribadah dalam roh? Ibu bapak, saudara yang terkasih, yang pertama, roh itu mau menunjukkan artinya adalah angin. Nah, kalau yang namanya angin, bukankah angin itu tidak bisa dibatasi hanya ada dalam sebuah ruangan? Bukankah sifat angin itu kreatif? Sifat roh itu membawa keterbukaan. Sifat roh itu memunculkan banyak variasi, ada pembaruan, ada fleksibilitas. Jadi, ibadah dalam roh yang pertama mau menunjukkan bagaimana ibadah itu bisa mengalir seperti angin. Yang sungguh-sungguh memunculkan kreativitas, keterbukaan, variasi, pembaruan, dan fleksibilitas. Namun, roh juga bisa diterjemahkan dengan arti kata nafas. Bukankah nafas itu yang menghidupi jiwa, menghidupi tubuh, menghidupi pikiran dan perasaan kita? Jadi, kalau Tuhan Yesus mengatakan beribadah dalam roh, maksudnya apakah sungguh ibadah yang kita ikuti selama ini itu melibatkan jiwa, tubuh, pikiran, dan perasaanku secara total menyeluruh? Ibadah yang kreatif, ibadah yang penuh keterbukaan, ibadah yang sungguh-sungguh terus-menerus kita hayati dengan penuh makna. Ibu bapak, saudaraku, coba kita bandingkan. Bagaimana ekspresi kita kalau kita menyanyi memuji Tuhan. Lihat ekspresi gambar wajah ini. Menyanyi dengan melibatkan hati, jiwa, tubuh, dan roh. Menyanyi dengan melibatkan segenap perasaan dan pikiran. Menyanyi dengan penuh sukacita yang luar biasa. Adakah suasana seperti ini tumbuh di dalam hidup kita ketika kita memuji Tuhan? Ibu bapak, saudaraku, saya mau tunjukkan pada saudara. Bagaimana kalau orang mau sangat ekspresif ketika dia mimpin pidato, ketika dia menyampaikan kata-kata, ekspresinya terlalu hebat, jadinya malah kayak gini. Kita lihat videonya, lihatlah. Korea. Ya, saudaraku, bagaimana sosok yang satu ini saking semangatnya sampai-sampai gigi palsunya copot gitu ya. Nah, sekarang bagian kedua. Kalau kita diminta untuk memahami apa itu ibadah dalam kebenaran. Apa artinya benar? Benar itu artinya bukan tidak salah. Benar itu menunjuk kepada sesuatu yang asli, sejati, bukan imitasi, bukan pura-pura, dan bukan kepalsuan. Sehingga saya membayangkan kalau kita beribadah dalam kebenaran, maka hasil ibadahnya adalah perbaikan moral. Ada kepekaan terhadap orang yang lemah dan menderita. Ibadah kita menghasilkan aksi tindakan nyata untuk peduli dengan orang lain. Tapi kita bertanya-tanya, Pak Stefanus Lim, sebenarnya makna kebaktian itu apa? Saya tertarik untuk melihat arti kebaktian dari kata dasar bakti. Dalam tulisan Mandarin diungkapkan aksara untuk menerangkan bakti adalah digunakan kata hao. Hao artinya bakti. Kalau kata ini dibedah dengan lebih teliti, ternyata kata hao yang berarti bakti terdiri dari dua aksara. Aksara yang di atas itu kalau dibaca adalah lao.
artinya orang tua. Dan aksara yang di bawah kalau dibaca, bacanya su, artinya anak. Jadi maksudnya bakti dalam ibadah yang kita ikuti itu bisa digambarkan seperti halnya anak posisinya di bawah dan orang tua mesti di atas. Posisiku sebagai manusia ada di bawah dan aku siap untuk mempermuliakan Allah. Indah sekali kalau kata bakti digambarkan seperti anak sedang menggendong orang tuanya. Dan itulah yang namanya uhau atau berbakti pada orang tua. Jadi ketika aku diajak mengikuti kebaktian, sungguhkah aku siap mempermuliakan Tuhan yang aku sembah? Aku datang sebagai pihak yang siap berbakti kepadamu Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang apa artinya jika konsep tentang bakti itu kita bawa di dalam suasana ibadah di gereja Tuhan, di tempat kita beribadah bersama-sama? Saya menemukan mengapa kok kita mesti belajar berbakti kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita katakan bahwa ibadahku ini, bagaimana ketika aku belajar untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu aku lakukan sebagai wujud syukurku atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang umur hidupku ini. Hal yang kedua, bahwa konsep tentang bakti tadi mau mengajarkan kepada saudara dan saya, ketika kita beribadah dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mari kita belajar melaksanakan ibadah itu dengan hati yang meluap-luap, dengan sukacita yang luar biasa. Dan yang terakhir, mari kita melakukan ibadah kita, kebaktian kita dalam rangka aku ingin membalas yang terbaik untukmu Tuhan. Karena engkau sudah terlebih dahulu begitu baik kepadaku. Itulah arti kebaktian yang kita hayati ketika saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan? Coba kita evaluasi apa yang terjadi pada saat ibadah online akhir-akhir ini. Ibu bapak, saudaraku, saya mau mengatakan dari mimbar gereja ini, sekian lama, sekian bulan kita sudah mengikuti ibadah-ibadah online di rumah. Pertanyaan saya adalah, benarkah ibadah online itu aku lakukan dalam rangka berbakti kepada Tuhan Allahku? Kalau memang sungguh-sungguh saudara dan saya sedang beribadah dan berbakti kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan roh dan dengan kebenaran, maka saya membayangkan kusuknya ibadah online di rumah tidak boleh kalah dengan ibadah di dalam gedung gereja. Saudaraku, menarik bila kita perhatikan. Dulu di awal-awal ibadah online dilakukan, saya mengamati keluarga demi keluarga itu masih berkumpul bareng-bareng. Lalu mengikuti ibadah online bersama-sama, duduk bersama, mengikuti siaran online ibadah itu dengan sepenuh hati. Ketika diajak berdiri, ikut berdiri. Ketika diajak duduk, ikut duduk. Sudah mempersiapkan persembahan, sudah siap untuk nanti nyanyi dan berdoa bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tapi itu dulu. Sekian lama ibadah online terjadi di rumah-rumah, coba kita lihat dengan jujur, coba kita evaluasi bersama-sama. Berapa sering ibadah online di rumah itu hanya seperti kita ikuti sebagai penonton ibadah. Bukan pelaku ibadah,
Maksudnya apa Pak Stefanus? Maksudnya ibadah itu seringkali kita putar dan kita kemudian tarik skip bagian tertentu saja. Aku mau ibadahnya itu hanya mendengar bagian-bagian yang penting tok. Dan aku tidak ikut lagi ibadah online dengan sepenuh hati. Saudaraku, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Sedih rasanya ketika kita boleh melihat padahal baru sehat dan tidak sakit, tapi menikmati ibadah dengan model tiduran di rumah. Sedih rasanya kalau kita mengikuti siaran online ibadah di tempat pekerjaan mungkin, tetapi sambil duduknya seperti ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, di manakah letak arti ibadah kita? Apakah ibadahku ibarat perjalanan kereta, mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Nah, menarik sekali kalau hari ini di tengah-tengah gereja Tuhan di GKI Kejayan Yogyakarta, saudara dan saya diajak untuk mempergumulkan tema tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana kehidupan ini bila sungguh-sungguh ditekuni dengan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang seorang bocah laki-laki yang lahir di daerah kumuh di wilayah Brooklyn di New York di Amerika Serikat. Anak laki-laki kecil ini melewati hari-hari hidupnya di tengah-tengah lingkungan miskin serta lingkungan yang penuh dengan sikap diskriminatif. Suatu hari, sang ayah tiba-tiba memanggil anak lelaki ini dan memberikan sehelai baju bekas. Dan sang ayah berkata apa? Nak, menurutmu berapa nilai baju bekas ini nak? Anak lelaki itu menjawab kepada sang ayah, mungkin nilainya $1 ayah. Menarik sekali. Sang ayah mengatakan, aku memberikan tantangan kepadamu nak. Bisakah kamu menjual baju bekas ini seharga $2? Jika engkau berhasil, maka berarti kamu telah membantu ayah dan ibumu nak. Sang anak dengan penuh kepatuhan mengatakan, saya akan mencoba. Lalu berangkatlah anak lelaki kecil ini menenteng baju bekas tersebut ke stasiun kereta bawah tanah. Ia mencoba menawarkan siapa mau membelinya. Dia berusaha mati-matian menjual baju bekas tersebut sampai sekitar 6 jam berlalu. Akhirnya baju bekas itu ada yang membeli dengan nilai $2. Jadi anak lelaki ini pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan. Menarik. Besok paginya sang ayah memberikan tantangan lagi. Nak, ini ayah punya baju bekas. Bisakah kamu menjual baju bekas ini seharga $20 nak? Anak lelaki ini ragu-ragu. Mana mungkin bisa ayah, baju bekas dijual $20. Baju itu mungkin paling lakunya cuma $2 kayak kemarin ayah. Tapi sang ayah tersenyum dan kemudian berkata, kamu kan belum coba, bagaimana bisa tahu nak? Mendapat tantangan seperti ini apa yang dilakukan oleh anak lelaki kecil ini saudaraku? Menarik sekali. Anak lelaki ini mendengar perkataan sang ayah. Tiba-tiba muncul ide. Aku akan meminta bantuan sepupuku yang pintar menggambar supaya baju bekas ini diberi gambar tokoh kartun pada baju ini. Setelah dikasih gambar kartun yang menarik, lalu anak lelaki ini mencoba menawarkan baju tersebut ke sebuah sekolah yang jumlah muridnya banyak.
Dan ternyata ada yang berani membeli baju bekas dengan ada lukisan tadi dengan harga $25. Anak ini bahagia banget. Dia pulang dengan sebuah kebanggaan. Sampai di rumah, sang ayah mengajak diskusi lagi. Apa ajakan ayahnya? Nah, ayah akan memberikan kepadamu sepotong baju bekas. Ayah minta, bisakah kamu menjual baju ini dengan harga $200? Wah, harga yang tinggi sekali itu, $200. Sang anak berpikir, kalau kemarin aku berhasil menjual baju bekas dengan harga yang bagus, aku akan mencoba bagaimana menjual baju bekas ini. Dalam pergumulan doanya, dia mau melibatkan bagaimana Tuhan akan menolong aku. Maka anak lelaki ini mendengar kabar ada seorang aktris ternama sedang berkunjung di kotanya, yaitu di kota New York. Maka setelah konferensi pers diadakan, anak lelaki ini nekat mencoba menerobos masuk dan meminta sang aktris tadi bersedia menandatangani baju bekas yang dia bawa. Dan benar, ternyata aktris itu betul-betul menyediakan diri untuk kasih tanda tangan pada baju bekas ini. Dan apa yang terjadi? Karena baju bekas ini ada tanda tangan artis terkenal tadi, ia tawarkan siapa mau membeli baju bekas ini. Ternyata ada yang siap membeli dengan harga $1.500. Luar biasa. Anak ini kembali kepada orang tuanya dengan penuh kebahagiaan. Dan sang ayah mengajak bercakap-cakap begini, anakku, apakah yang kamu dapatkan dari pengalaman hari ini, nak? Anak itu menjawab, ayah, selama kita mau berpikir, pasti ada jalan dari Tuhan. Sang ayah mengangguk dengan senang. Tapi kemudian sang ayah segera melanjutkan ucapannya. Apa yang kamu katakan itu memang tidak salah, nak. Tapi bukan itu yang ayah ingin ajarkan padamu, nak. Dari ketiga baju bekas yang sama pada awalnya, ayah berikan kepadamu, semua itu nilai awalnya sama, yaitu sama-sama baju bekas. Ya kan? Namun lihat, jika ditingkatkan, maka harganya pun juga akan bisa mengikuti. Apalagi ditambahkan dengan ide-ide yang kamu dapatkan, nak. Jadi nilai dari masing-masing baju bekas tersebut bisa berbeda-beda tergantung dari kualitasnya, bukan? Anak lelaki ini berpikir benar banget. Seperti itulah manusia. Kita lahirnya sama semuanya. Mungkin kita berkulit gelap, mungkin kita miskin, mungkin kita dilahirkan tidak berbeda dengan orang lain, itu kenyataannya. Tapi sejak mendengar pelajaran dari sang ayah, anak lelaki ini belajar lebih giat, melatih diri lebih keras, enggak mengenal kata menyerah. Dan apa yang dicatat dalam prestasi anak lelaki kecil ini? 20 tahun kemudian, anak lelaki ini menjadi sangat terkenal di seluruh dunia sebagai seorang pemain bola basket yang luar biasa, yang sangat legendaris, namanya Michael Jordan. Kita ingat, inilah Michael Jordan. Pemain bola basket yang tingginya 198 cm. Yang kalau meloncat
bisa hampir mendekati ring bola basket itu. Seorang pemain basket yang sangat pandai mendribel bola basket itu dengan luar biasa, dengan cekatan, dengan terampil. Dan lihatlah berapa banyak ia menghasilkan poin nilai ketika ia main bola basket. Saudaraku yang terkasih, dari kisah kehidupan pemain basket Michael Jordan ini, kita bisa belajar apa? Pertanyaan yang menarik. Nilai tambah apa yang kita bisa persembahkan dengan pengucapan syukur dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan? Wujud sikap bakti terbaik seperti apa yang bisa kita berikan pada Tuhan di setiap kebaktian kita? Hari ini kita temukan jawabnya dengan cara menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan seluruh potensi terbaik kita, dengan totalitas hidup kita tanpa kepura-puraan, namun justru dengan penuh kecintaan di setiap ibadah apapun kita persembahkan kepada Tuhan. Hari ini saudara dan saya diajak untuk memikirkan tentang bagaimana saudara dan saya menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Sungguhkah ibadahku ini aku lakukan secara total dan menyeluruh dalam diriku? Benarkah aku menggali nilai tambah dalam diriku untuk aku bisa menyembah Tuhan dengan lebih baik dan sungguh amat sangat baik adanya? Dalam roh dan dalam kebenaran. Ibadah macam apa yang kita ajarkan kepada seisi keluarga kita? Ibadah seperti apa yang kita mau bangun bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Sungguhkah kita mengajak keluarga kita untuk berbakti? Mengungkapkan tanda bakti, tanda kasih, tanda ucapan syukurku dengan cara kami mau menyembah Tuhan di dalam roh, dengan melibatkan segala-galanya yang ada dalam hidupku dan dalam kebenaran. Bagaimana aku sungguh-sungguh tanpa kepura-puraan di dalam keaslian diriku dan keluargaku. Kami mau belajar menyembah Engkau Tuhan, terus beribadah kepadamu Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Kalau kita katakan kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran, saya undang kembali kita nyanyikan lagu Deeper in Love bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ada satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, bisa berada terus di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Letakkan tanganmu di dadamu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Angkat tanganmu saudaraku. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah saudaraku. Saudaraku, mari kita memeriksa kehidupan ibadah kita akhir-akhir ini. Ibadah macam apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Ibadah seperti apa yang kita lakukan selama ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Sungguhkah kita sedang memberikan contoh teladan beribadah yang baik? Saudaraku, Tuhan mau hidup saudara dan saya diubah. Ketika kita dipanggil untuk beribadah di dalam roh dan di dalam kebenaran, mari kita memeriksa hidup kita. Apakah hidupku benar di hadapan Tuhan? Asli, menyatunya kata dan perbuatan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, doakan keluargamu, doakan orang-orang yang kau cintai, supaya kehidupan setiap keluarga kita boleh membangun ibadah yang baik. Ketika kita boleh berbakti dalam roh dan kebenaran. Rindukah kita mengalami semua itu? Kalau kita katakan aku rindu, mari bersama-sama kita nyanyikan Deeper in Love. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Kita angkat tangan kita. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord.
Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersungguh-sungguh akan memperbaiki ibadah kami. Kami akan membangun sikap bakti bersama seisi keluarga kami kepadamu Bapa. Hamba mendoakan setiap peserta ibadah online hari ini dari rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu boleh menegur hidup kami. Firman-Mu boleh mengubah keadaan kami menjadi baru. Tuhan tolong, kami siap sedia untuk semakin mengasihi-Mu dan semakin bersungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Kami rindu seisi keluarga kami boleh bersatu hati mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, jangan biarkan seorang pun di antara keluarga kami tercecer, tersisih, tersingkir dari mengikut Engkau. Ajari kami untuk boleh mengajak dan membawa semuanya datang kepadamu dengan penuh cinta. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Diberkatilah hidup semua anak-Mu hari ini. Diberkati dengan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan kitab pujikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita saatnya sekarang menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami punya kesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai saat ini. Tuhan, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa permohonan kami untuk anak-anak-Mu di tengah-tengah duka cita dan perkabungan yang terjadi ketika kami kehilangan orang-orang yang sangat kami sayangi. Hadirlah di dalam pergumulan iman anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan melewati masa-masa perkabungan dengan kekuatan dari-Mu. Bapa di sorga, kami teringat mendoakan secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, kami mendoakan kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan dan kesembuhan di dalam proses pengobatan yang dilakukan, baik itu yang dilakukan di rumah sakit ataupun di tempat karantina, di ruang isolasi, dimanapun mereka sedang memerlukan pertolongan-Mu Bapa. Berkatilah setiap obat yang diberikan dari pihak rumah sakit, dari pihak dokter, mendatangkan kesembuhan bagi anak-anak-Mu sekalian. Bapa di sorga, bagi kami yang saat ini sehat, lindungi kami Tuhan, jagai kami dengan perlindungan dari kasih cinta-Mu, sehingga kami dapat melewati masa pandemi ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami sekarang teringat mendoakan untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan anugerahkan umur panjang, Tuhan anugerahkan berkat kesehatan dan semangat iman terus setia mengikut Engkau. Bapa di sorga, kami mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami di dalam melaksanakan proses vaksinasi.
Tuhan yang akan menolong dan menopang sehingga di seluruh wilayah di negeri ini akan terjangkau dan mendapatkan layanan vaksinasi yang terbaik. Kami mendoakan Bapa supaya negeri bangsa kami dapat memenangkan saat-saat menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Kami ingin sekarang mendoakan buat gereja Tuhan di GKI Kejayan. Tuhan hadir melalui pelayanan para pendeta kami, melalui para penatua di gerejamu ini, melalui para pengurus komisi dan semua aktivis yang terlibat melayani Tuhan. Pakailah kehidupan mereka Bapa untuk membawa jemaat dan gerejamu semakin mengasihi Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bapa di sorga, kami dukung dalam doa secara khusus untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami untuk setia selalu mengikut Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu menyatu padukan doa-doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7 yang demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat kita memberikan persembahan yang terbaik. Seluruh hidup kita, seluruh apa yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tiada taranya. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat lelah. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi
sehingga aku pun puas lelah. Jemaat terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami ya Bapa kehadirat-Mu. Karena kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan nyatakan penyertaan yang luar biasa bagi kami. Hingga hari ini kami boleh beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini kami boleh ungkapkan syukur kami dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ya Bapa, terimalah persembahan kami ini, kuduskan dan layakkan. Mampukan kami sebagai majelis, sebagai aktivis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya kami senantiasa takut akan Tuhan, bertanggung jawab dalam mengelola, dan persembahan ini menjadi sarana untuk kegiatan pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan, terlebih dari semuanya ini, pakailah hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang telah menebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita hadapi seluruh tantangan kehidupan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu ada dalam perjuangan hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mari jemaat, maju terus hadapi segala tantangan kehidupan. Bersama Tuhan kita kuat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya.
setia dan percaya. Mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Marilah kita menjalani hari-hari hidup di depan dengan penuh iman bersama Tuhan. Percayalah, kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun di dalam kedekatan kita dalam doa kepada Tuhan. Yakinlah, ada jawaban Tuhan di setiap jeritan doa kita untuk melanjutkan tugas, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kini terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Apakah saudara dan saya menikmati kebahagiaan hidup? Fanny J. Crosby, sekalipun dia seorang gadis yang buta, dia menyatakan kebahagiaannya. Bahkan ketika anak satu-satunya dia miliki dipanggil pulang oleh Tuhan, dia tetap menyatakan kebahagiaannya. Karena imannya begitu kokoh. Bahkan sepanjang hidupnya dia selalu hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan segala hal. Tetapi tidak mengurangi kebahagiaannya. Apakah hidup Anda dan saya berbahagia? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Fanny J. Crosby, dia bercerita kalau dia boleh hidup kembali, dia ingin mengulang sebagai seorang gadis yang buta. Karena dia tidak pernah menolak kebutaan dan kelemahannya. Karena bagi dia, hati yang terang melihat kehadiran Tuhan. Dan dia ingin suatu kali ketika dia membuka matanya, dia melihat untuk pertama kalinya hanya Yesus yang dia lihat di kerajaan surga yang kekal. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
lagi